Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah bus menabrak sepeda motor dan menewaskan 2 pengendara sepeda motor di Kabupaten Pemalang. Sempat buron selama lebih dari 2 tahun, pemerkosa gadis di bawah umur di Kabupaten Batang diringkus polisi. Ikut orang tua mencuci kedelai di sungai, seorang bocah di Kabupaten Banyumas tewas tenggelam. Hati-hatilah saat berkendara. Di Kabupaten Pemalang, sebuah bus menabrak sepeda motor dan menewaskan 2 pengendara sepeda motor. Warga dan pengendara yang melintas di Jalan Raya Karangmoncol, Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang langsung berkerumun begitu mengetahui ada kecelakaan Rabu pagi. Terlebih kecelakaan antara bus PO Lestari dan sepeda motor menewaskan 2 orang. Mereka yang tewas adalah Mistino, pengendara sepeda motor, dan Kongidah, orang yang dibonceng. Tak hanya sepeda motor, bus juga menabrak sebuah ruko. Awalnya menabrak sepeda motor yang berboncengan dan karena tidak bisa mengendalikan lajunya, kendaraan bus terus melaju ke arah kanan dan berhenti karena menabrak ruko. Korban meninggal berapa? Korban meninggal 2 orang dari pengendara sepeda motor dan pemboncengnya. Korban meninggal kemudian dievakuasi ke rumah sakit Mardatilah. Sedangkan untuk mengetahui penyebab kecelakaan, sopir bus langsung menjalani pemeriksaan di Polsek Randu Dongkal, Pemalang. Kuncor Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Ikut orang tua mencuci kedelai di sungai, seorang bocah laki-laki 4 tahun di Kabupaten Banyumas hilang tenggelam. Jasadnya ditemukan hari kedua setelah kejadian. Tangis pilu ibu dan keluarga tak terbendung ketika jasad bocah laki-laki berusia 4 tahun tiba di rumah duka. Tubuh bocah warga desa Karanglewas Kidul, Kabupaten Banyumas ditemukan hari kedua setelah tenggelam. Peristiwa naas terjadi Selasa 22 April. Korban saat itu ikut orang tuanya ke Sungai Logawa, tak jauh dari rumahnya. Sang ibu yang sehari-hari membuat tempe tengah sibuk mencuci biji kedelai ketika anaknya tiba-tiba terpleset dan terjebur ke air. Sang ibu berusaha menolong, namun tubuh bocah itu langsung menghilang terbawa arus sungai yang deras. Upaya pencarian dilakukan tim SAR gabungan, namun jasad korban baru ditemukan mengambang di permukaan sungai keesokan harinya. Pada pukul 9.58, alhamdulillah korban timbul mengambang di 50 meter dari lokasi. Kemudian dengan mengambangnya korban, kemudian tim SAR melakukan evakuasi. Alhamdulillah korban terevakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk pengecekan dari pihak puskesmas dan pihak kepolisian. Selanjutnya jenazah korban dimakamkan di kompleks pemakaman umum di desanya setelah selesai divisum. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Penemuan seorang wanita paruh baya yang tewas di kamar rumahnya menggegerkan warga di kawasan Bawen, Kabupaten Semarang. Pada tubuh korban terdapat luka di kepala bagian belakang akibat benda tumpul serta bekas jeratan pada lehernya. Warga Dusun Ngancar, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Rabu pagi geger dengan penemuan seorang perempuan berusia 50 tahun tewas di dalam kamar rumahnya. Kejadian berawal dari kecurigaan anak kandung korban terhadap rumah yang sepi. Ia kemudian berupaya mencongkel pintu dan mendapati ibunya sudah terbujur kaku. Tangani kasusnya, polisi olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti. Dugaan sementara wanita ini tewas akibat penganiayaan menyusul adanya temuan luka di kepala bagian belakang akibat benda tumpul serta bekas jeratan pada lehernya. Kejadian dugaan orang meninggal, kemudian dari anggota Polsek langsung datang ke TKP untuk mensterilkan atau mengamankan TKP. Sampai saat ini sedang dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan pelaku. Kasus dugaan pembunuhan masih dalam penyelidikan polisi dan tersangka diduga suami korban. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kerusakan jalan di Jalan Trangkil, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang mulai diperbaiki. Perbaikan Jalan Trangkil ini mulai dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Jalan cor beton yang mengalami rusak dibongkar. Proses pembongkaran dilakukan dengan alat berat. Cor jalan yang patah dibongkar dan akan diganti dengan lapisan aspal yang lebih mudah perbaikannya. Perbaikan diperkirakan akan membutuhkan sekitar 1 pekan, di mana perbaikan dilakukan di satu sisi lajur agar arus lalu lintas tidak terganggu. Untuk perbaikan Jalan Trangkil sudah kita mulai kemarin tanggal 22 April, sudah melakukan pembongkaran dan kemudian itu kan akibat adanya jalur patahan di sana. Kemudian yang bawah itu ambles sehingga agak naik, ada betonnya naik, ya ini beton naiknya kita bongkar dan di sisi kiri dulu ini nanti kemudian nanti setelah sisi kiri selesai kita melakukan perkerasan di bawahnya lalu kita lapisi dengan aspal. Jadi nanti ini perbaikannya nanti dengan aspal karena khawatirnya nanti terjadi hal yang serupa lagi, itu perbaikannya lebih mudah dengan aspal. Yang sisi kiri selesai, mudah-mudahan nanti 2 hari ini yang kiri selesai, nanti pindah sisi kanannya. Kemudian kita juga kemarin langsung menginstruksikan untuk bidang SDA untuk melakukan pembersihan saluran di samping kiri, kemudian koordinasi dengan Dinas Perkim untuk merapikan pohon-pohon dan apabila ada akar yang mengganggu bisa dibersihkan. Kemudian ada beberapa tiang listrik juga akan diperbaiki oleh Perkim di penerangan sana karena ada tiang listrik yang agak miring. Kebiasaan menabung sangat penting untuk ditanamkan pada anak sejak usia dini agar mereka terbiasa mengelola dan merencanakan keuangan untuk masa depan. Inilah yang ingin diajarkan pada anak-anak TK di Tegal dengan membawa anak-anak langsung ke bank. Berbaris tertib di depan bank, puluhan siswa-siswi Taman Kanak-Kanak PKBM Sakila Kerti, Kota Tegal. Bagi siswa-siswi sekolah TK ini merupakan pengalaman pertama mereka berkunjung ke kantor perbankan. Dengan bahasa yang mudah dipahami, petugas perbankan berdialog mengenalkan dunia perbankan. Ini adik-adik sedang berkunjung ke kantor yang untuk menyimpan uang. Jadi kalau misalkan ada adik mau nabung, nggak hanya di rumah aja ya, pakai celengan, tapi nanti adik-adik juga bisa nabung di sini. Ditemani orang tuanya, anak-anak PAUD ini langsung mempraktekkan cara membuka rekening tabungan, mulai dari mengisi slip setoran sampai menyetorkan uang. Ini lagi di mana ini? Maybank. Ngapain deh? Mau belajar nabung Pak. Mau belajar? Belajar nabung Pak. Kegiatan ini merupakan bagian dari literasi keuangan yang harus sudah mulai diajarkan sejak dini. Ini literasi anak usia dini, literasi finansial. Jadi anak itu kan perlu dirangsang bagaimana mereka ada kunjungan-kunjungan, dan kunjungan yang kali ini adalah kunjungan ke anak menabung. Gerakan menabung harus terus ditanamkan agar anak-anak memiliki kebiasaan yang baik sejak usia dini. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.